warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afida, NIM saya 1911301643. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Aan Zainul Anwar, ME SY. Saya langsung saja dalam pembahasan kali ini, yaitu ada dua bab. Yang pertama adalah Qawaidul Fiqhiyah As-Syakhsiyah dan yang kedua adalah Qawaidul Fiqhiyah Muamalah. Pembahasan yang pertama yaitu Qawaidul Fiqhiyah As-Syakhsiyah. Kaidah As-Syakhsiyah ini atau yang dikenal dengan Al-Qawaidul Kubra merupakan penyederhanaan dari kaidah-kaidah inti atau dasar. Adapun kaidah asasi ini mencakup 5 dasar pokok yang melahirkan bermacam-macam kaidah. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, dan yang kedua adalah al-yaqinu la yazalu bisyak, dan yang ketiga al-musyaqqatu tazlibu tathiru, dan yang keempat ad-daruru yuzalu, dan yang kelima adalah al-adatu muhakkamah. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha. Artinya segala perkara tergantung pada niat atau tujuannya. Kaidah yang pertama ini yaitu menjelaskan tentang niat. Niat merupakan suatu tindakan yang disertai dengan pelaksanaannya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas maupun makna perbuatan seseorang. Apakah melakukannya tersebut karena Allah atau bukan karena Allah? Karena dasarnya niat adalah satu hal yang paling penting atau pokok dari suatu perbuatan. Contohnya yaitu kita berniat ingin sholat, apakah memang karena Allah ataukah kita ingin dipandang baik atau soleh di depan manusia. Dasar Al-Qur'annya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya atau menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dalam dasar hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat wa innama liimri'im ma nawa, yang artinya bahwa setiap perbuatan atau amal tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Diriwayatkan dari Muslim dari Umar bin Khattab. Pada kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yazalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Kaidah fikih yang kedua ini adalah kaidah tentang keyakinan dan keraguan. Arti dari al-yaqinu secara bahasa adalah kemantapan hati atas sesuatu. Dan al-yakin juga bisa dikatakan pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan menurut ulama sepakat dalam mengartikan yakin yaitu pengetahuan. Dasar hukum yang kedua ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzunna inna dzunna la yughni minal haqqi syai'an innallaha 'alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dalam hadisnya, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu atau dalam tanda kutip kentut
atau belum, maka jangan keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkannya bau. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu kaidah al-musyaqqatu tazlibut tafiru, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah yang ketiga ini bermakna kesulitan menyebabkan adanya kemudahan atau kesulitan mendatangkan kemudahan bagi mukallaf atau subjek hukum. Maka syariah meringankannya sehingga mukallaf dalam situasi dan kondisi tertentu mampu menerapkan dan menjelaskan hukum tanpa adanya kesulitan dan kesukaran. Contohnya yaitu seperti tayamum. Ketika tidak ada air, Islam memberikan kemudahan yaitu diperbolehkannya tayamum. Dasar hukumnya yaitu dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ad-dinu yasiru, agama itu mudah. Kemudian lanjut pada kaidah yang keempat, itu ad-dararu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Pada pembahasan yang keempat ini yaitu ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu bahaya itu harus dihilangkan, yang didasarkan pada hadis Nabi yaitu la darara wala dirara. Kemudian yang kedua adalah bahwa keadaan darurat dapat memperbolehkan hal yang dilarang. Yang ketiga adalah kebolehan dalam melakukan hal yang dilarang. Itu sekedar saja atau hanya itu sekedar saja. Yang keempat adalah bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya serupa. Dan yang kelima, bahaya harus ditanggung untuk mencegah bahaya umum. Dasar Al-Qur'annya yaitu wala tagtsau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Hadisnya yaitu la darara wala dirara, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan atau merugikan. Masuk pada kaidah yang kelima yaitu al-'adatu muhakkamah, yang artinya adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum. Dalam kaidah yang kelima ini yaitu pembahasannya tentang adat atau kebiasaan. Dalam bahasa Arab terdapat 2 istilah yang berkenaan dengan kebiasaan, yaitu al-adat dan al-urf, di mana adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya. Sedangkan urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan sesuatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Dasar hukumnya yaitu walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'rufi walir rijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Al-Baqarah 228. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam hadisnya yaitu khudima yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, yang artinya yaitu ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara kebiasaan yang baik. Lanjut kepada bab yang kedua yaitu qawaidul fiqhiyah muamalah. Dalam pembahasan qawaidul fiqhiyah muamalah ini saya mengambil
5 dari 24 kaidah yang ada. Yang pertama yaitu al-aslu fi al-mu'amalati al-ibahah hatta yakuma al-dalil ala al-tahrimiha. Yang kedua yaitu al-haraju bi al-daman. Yang ketiga yaitu al-ajru wa al-doman la yajtami'ani. Dan yang keempat ada al-ghurmu bi al-ghumni. Dan yang terakhir yaitu kullu qardin jarran manfaatan fa huwa riba haram. Langsung kepada kaidah yang pertama yaitu al-aslu fil muamalati ila ibahati illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Artinya pada dasarnya semua muamalah itu boleh dilakukan terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya kaidah ini merupakan bagian dari kaidah asasiyah yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. Bentuk muamalah secara sempit adalah aktivitas atau ekonomi seperti jual beli, utang piutang, ijarah, dan transaksi lainnya. Itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dasar Al-Qur'annya yaitu walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Al-Baqarah ayat 29. Dalam hadisnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni la uhillu illa ma halallahu fi kitabihi wa la uharrimu illa ma harramallahu fi kitabihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya aku tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan tidak ada dalam kitabnya, dan tidak mengharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Pada kaidah yang kedua yaitu al-kharaju bid-domani. Hak mendapatkan hasil itu sebagian ganti kerugian atau yang ditanggung. Menurut Jazuli, arti asal al-kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat, benda maupun pekerjaan. Sedangkan ad-doman adalah ganti rugi. Contohnya yaitu seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Kalau dasar hadisnya yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak anak laki-laki, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari. Kemudian si pembeli itu mendapatkan cacat pada budak itu tersebut dan melaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu, wahai Rasul, ia pembeli telah mengerjakan atau mengambil manfaat terhadap budakku. Rasul bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan keharusan mengganti kerugian. Masuk pada kaidah yang selanjutnya yaitu al-azru wad-domanu la yajtama'ani. Upah dan membayar ganti tidaklah berkumpul. Dasar Al-Qur'annya yaitu qolat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khairan manis ta'jartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dalam hadisnya yaitu a'tu ajrahu qabla ayyajifa arakuhu. Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.
Masuk pada pembahasan kaidah yang selanjutnya, yaitu al-ghurmu bil ghumni, yang artinya resiko itu sejalan dengan keuntungan. Maksudnya yaitu bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung resiko. Dalam hadisnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaan apabila digadekan. Binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadekan. Bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan upah atau biaya. Dalam transaksi tersebut ada manfaat yang digunakan atau yang diperoleh. Karena memanfaatkannya, maka harus mampu menerima atau memperoleh kerugian yang menjadi resikonya. Bahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba haram. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba, yaitu haram. Dalam kaidah ini yaitu menjelaskan tentang semua bentuk utang piutang yang diambil manfaat oleh orang yang memberi utang adalah termasuk riba. Dasar hadisnya yaitu la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengan hasil riba, penulisannya dan kedua saksinya. Sedangkan dasar Al-Qur'annya yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.